Jadi tunggu saja ya terhadap orang-orang yang kemarin cuap-cuap ya, kicau-kicau mania itu. Nah, dia juga. Dokter yang diduga palsu itu, dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang malam teman-teman media, kemudian para YouTuber, mak-mak yang ada di belakang kami, para sahabat, kemudian salah satu pejuang kita yang masih bertahan sampai sejauh ini konsisten terus untuk berjuang, yaitu Amin. Mas Roy Suryo. Siap. Alhamdulillah tadi kami tim kuasa hukum, saya perkenalkan di sini ada Mbak Aya, Ya. kemudian ada Pak Yasena. Mana tadi? Oh, Pak Yasena lagi, iya lagi. Oke. Kami tadi 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham membersamai Mas Roy atau mendampingi Mas Roy untuk pemeriksaan terkait dengan laporan kepolisian Mas Roy terhadap seseorang yang nanti dijelaskan oleh Mas Roy apa saja orangnya, siapa orangnya itu yang dimaksud. Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Ya. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, ya, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan, Ya, Mas Roy, 23 pertanyaan. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi. Kemudian tadi ada 23 pertanyaan. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bil Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin, Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap terhadap apa yang beliau tulis, maling teriak maling, yaitu terhadap dokter yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan. Alhamdulillah. Bahkan Polda Metro Jaya sudah jauh lebih progresif dalam menindaklanjuti laporannya Bil Fakih. Sudah memeriksa Universitas Mataram, sudah juga memeriksa Universitas Brawijaya, kemudian Dikti. Tinggal cuma satu yang belum diperiksa, Mas Roy, yaitu mendatangi Universitas Yamaguchi Jepang. Dan itu kalau sudah dilakukan, mungkin segera akan naik tahap penyidikan. Dan laporannya Mas Roy hari ini juga insya Allah mudah-mudahan juga akan ditindaklanjuti dengan serius, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya antarkan. Selanjutnya, Mbak Aya, silakan memberikan sedikit pengantar. Ya, ini luar biasa. Singa betina kita. Sekarang singa betina ya? Betina. Mantap. Waalaikumsalam. Kan YouTuber, TV semuanya dan teman-teman yang membersamai kita semua dalam perjuangan, dan terus kita bersama terus dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus hari ini Mas Roy, seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa melaporkan saudara Resmond untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan di mana dia melakukan memberikan keterangan palsu terhadap hal-hal yang semestinya tidak beliau nyatakan. Jadi semuanya yang beliau laporkan itu kita bantah dan kita klarifikasi hari ini. Untuk seterusnya Mas Roy mungkin akan lebih jelas memberikan keterangannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ya lawyer saya yang luar biasa hebat, Mas Abdul Ghafur Sangaji, dan juga Ibu Soraya. Tadi juga bersama saya Pak Yasena ya, dan ini yang terus mengawal semua kasus. Kenapa saya harus melaporkan saudara Dr. Esmond Asiolan Chamber atau zombie itu ya. Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah, dia sudah membuat surat kematian, ya mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata
ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong dipegangi. Ya. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora, dan kemudian kesalahan itu sudah selesai ya dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai dengan pencabutan. Dulu saya pernah digugat oleh Menteri Pemuda pengganti saya ya, Mas Imam Nahrawi ya, tapi kemudian dia sudah mencabut karena persoalan sudah selesai dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-ngorek tempat sampah ya, nah atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih ya. Jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci gitu dan lain sebagainya. Ini jahat banget, dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah, dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia, termul saling gembira mengglorifikasi ini, kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Padahal yang namanya maling itu dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bil Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa meneriaki orang lain maling gitu loh. Dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Gafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan, dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan. Nah ini penting banget nih. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu nanti bukan hanya respon. Bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oiwobo ya. Jadi Oiwobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross-check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada. Bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon. Ya, ini peringatan saya. Bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu kalau ini. Laporan palsu terhadap diri saya. Jadi selain dari bukti putusan Pengadilan Negeri, ada juga 8 screen capture
dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam, belum. Ya. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam, ya kan? Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya apa? Ya, orang jangan sembarangan buat laporan atau orang jangan sembarangan berstatement. Karena kalau orang berstatement dan ngawur itu dia bisa kena pasal. Ya, makanya kita akan teruskan dengan semua harus bertanggungjawabkan. Hari ini seharusnya, ini nggak apa-apa ya bocorin dikit. Harusnya kita juga menindaklanjuti laporan saya. Jadi ada seseorang yang kemarin kita daftarkan gugatannya PMH di Jakarta Utara. Ya, hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya, namanya inisialnya L. Alias siapa? Lah, lucu mana? Tapi karena sudah telusuri, ya, kemudian tadi teman-teman dari Polda bilang, ya di reschedule. Gak apa-apa, saya ngelapor, ya gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tunggu saja, ya, terhadap orang-orang yang kemarin cuap-cuap, ya, kicau-kicau mania itu. Nah itu, ya, kemudian akan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua yang membersamai selama ini di bawah komando Bu Mary, ya, KNPRI dan juga ada formasi, ya. Kalau ada RM juga terima kasih, ya, dan juga bapak-bapak dan semua media yang ada. Jadi orang yang menuai angin, ya, itu akan menabur badai, ya. Jadi Omon, ya, kau akan endgame. Nah, ini baju lama nih. Omon endgame, ya, ya. Pakar tak lulus S3. Ah, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan terkait sidang Pak Roy Suryo pra peradilan di PN Jakarta Selatan, beliau kan dimenangkan ya Pak ya. Tanggapannya seperti apa? Oke, terima kasih. Putusannya kalau tidak salah kabul sebagian. 33 Pak. Ya, kabul sebagian berarti ya. Iya, sebagian. Kabul sebagian. Sejak awal, ya, mungkin saya sedikit beda juga dengan beberapa teman yang ada di tim PH-nya ya. Itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Saya sejak awal, saya setuju ini dilakukan pra peradilan. Karena memang dalam proses penangkapan kemarin itu ya, seharusnya tidak ada penangkapan. Saya udah bicara waktu itu di CNN ya, itu tidak ada harusnya proses penangkapan. Karena apa? Mas Roy dan Dr. Tipa itu wajib lapor loh, ya, dan kurang lebih selama 7 bulan wajib lapor itu. Jadi kenapa harus dilakukan penangkapan? Kalau memang mau menahan, cukup dipanggil. Itu kan sudah diatur di KUHP ya, 2 kali dipanggil tidak hadir, baru dilakukan penangkapan gitu. Ya. Terus kemudian ditahan. Ini kan tidak. Dipanggil, wajib lapor sampai kurang lebih 7 bulan kalau nggak salah tuh wajib lapornya. 30 kalian Pak. Ngapain gitu loh? Pakai ditangkap segala gitu. Malah proses penangkapan itu yang memang menurut saya itu sudah layak untuk dilakukan pra peradilan. Ya. Karena itu sudah tidak manusiawi menurut saya itu ya, dalam melakukan penangkapan terhadap Mas Roy. Hanya sedikit saya yang kurang setuju ya, perlu saya sampaikan juga di sini. Kenapa pravidnya harus berjilid-jilid gitu loh? Sebenarnya sih bisa dijadikan satu ya, dalam satu proses pra peradilan itu bisa mengenai. Saya dengar kalau nggak salah Prapid jilid 2 ini akan mengajukan Pasal 32 ya, keberatan asal penersangkaan. Penetapan pasal 32 dan 35 ya, itu yang akan dimasukkan dalam pra peradilan jilid kedua ya. Sekali lagi sebenarnya bisa menjadi satu, tapi saya nggak tahu, mungkin punya alasan tersendiri PH-nya sehingga berjilid-jilid ya Prapidnya. Ini nanti kalau memang terus dibenarkan oleh Mas Roy, tentu Mas Roy kan bebas. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau Mas Roy bebas, ada sidang? Tidak. Nggak ada sidang. Nggak ada sidang nggak? Ya. Terus Pembuktian ijazah. Jokowi? Ayo. Tiba berarti. Jokowi gimana? Si ijazahnya gimana?
tidur tenang Jokowi, ijazahnya Ada tidak yang musik. muncul di ruang pengadilan. Inilah persoalan yang mestinya harus kita pikirkan. Ketika nanti Roy bebas, terus selama ini kita sudah bicara, sudah beberapa kali kita muncul membicarakan, ya, 1 tahun ada ya Mas Roy ya? Ada 1 tahun, ada ya. Kita membicarakan masalah persoalan ijazah ini, tapi terus kemudian dari hasil nanti rapid ini dimenangkan oleh Mas Roy dan Mas Roy bebas, ya, berarti selesailah sudah. Tidak ada proses peradilan untuk dirinya Mas Roy itu sendiri. Saya nggak tahu nanti Dokter Tifa tanggal berapa? Besok, Tanggal 9 besok itu dalam acara perlawanan atau eksepsi ya, yang dilakukan nanti oleh PH-nya ya. Ini tentu suatu hal yang kita tunggu-tunggu, karena kita sangat berharap berarti di proses persidangan Dokter Tifa, kita sangat berharap di situ. Mudah-mudahan ya, kalau toh nanti putusannya juga bebas, tapi paling tidak hakim berani untuk meminta kepada jaksa menghadirkan Jokowi dan juga ijazah aslinya, ya kan, untuk dilakukan dalam proses pembuktian di ruang sidang. Nah, kalau ini nanti umpamanya tidak dilakukan, sama aja. Katakanlah sekarang di prosesnya Dokter Tifa, ya, hanya mempersoalkan ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi. Maka hakim di dalam nanti, saya yakin di dalam pertimbangan, kalau dia tidak menghadirkan ijazah Jokowi dan Jokowi, dia akan mempertimbangkan dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi dan kemudian dilakukan penelitian oleh Mas Roy dan Dokter Tifa. Kan hanya terbatas di situ. Nah, sekarang tinggal kita menunggu keberanian hakim. Hakim berani nggak nih untuk menghadirkan Pak Jokowi dan ijazahnya? Tentu melalui jaksa penuntut umum. Kalau ini nggak berani, selesailah sudah. Kalau dari prosesnya Mas Roy selesai, ini selesai, dua-duanya tidak bisa menghadirkan ijazah Jokowi, dua-duanya juga Jokowi tidak bisa hadir di ruang sidang, lalu apa yang bisa kita harapkan dari proses ini? Udah capek nih, kita udah setahun. Pak, kalau dari analisis Bapak, apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo untuk melakukan pra-peradilan yang berkali-kali ini, menurut Bapak apa yang sedang direncanakan oleh Pak Roy Suryo? Seperti Bapak tadi kan bilang, ini ketika praktik terus potensi ada implikasi hukumnya adalah bisa bebas, sedangkan pengadilan pokoknya itu kan udah lanjut ya Pak, otomatis ya Pak. Nggak, bukan karena praktik yang dilakukan secara berjilid-jilid ini kemudian bisa bebas, tidak. Artinya saya melihat ada kemungkinan di dalam praktik ini Mas Roy bisa bebas. Artinya berhenti proses peradilannya. Pengadilan pokoknya Mas? Iya dong. Kalau pahamnya di sini memang nanti menang praktiknya, Mas Roy dikabulkan praktiknya, ya Mas Roy kan tidak masuk ke proses pengadilan lagi. Selesai sudah kan? Kendati sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya Pak? Iya. Tapi kan tertunda. Iya. Karena ada prapit kan tertunda. Kalau tertunda prapitnya menang ya sudah. Kalau nanti ya oke lah, ini dilakukan berjilid-jilid. Nah, setiap prapit nanti kalau putusannya juga menang, berarti kan selesai. Kemudian apa yang mau didakwakan kepada Mas Roy ketika nanti pasal-pasal yang didakwakan itu ternyata di prapit semua gugur.
Dan itu bisa aja terjadi. Menurut Bapak efektif nggak Pak apa yang dilakukan, upaya hukum yang dilakukan Pak Roy dan penasihat? Tentu kalau kita melihat dari efektif atau tidak efektif, itu kan bisa dilihat dari alasan secara hukumnya, ya. Kita kan nggak tahu nih. Yang lebih tahu kan PH-nya nih, ya kan. Mungkin ada beberapa alasan-alasan tertentu. Kalau kita bicara soal efektif waktu, tentu tidak efektif. Kalau menurut saya, tidak efektif. Kalau kita mau melihat dari segi waktu, ya. Tapi kalau ada pertimbangan hukum yang lain, menurut PH-nya bahwa ini akan secara hukum hasilnya akan efektif, ya bisa aja itu dilakukan kan. Tapi kalau menurut waktu, ya memang tidak efektif kalau menurut saya. Kalau berjeli-jeli. Oh, menilai ini ada upaya Pak Roy untuk tidak masuk ke persidangan pokok atau seperti apa Pak dengan melakukan upaya-upaya hukum yang lain? Gimana? Menurut Bapak, apakah ini merupakan upaya Pak Roy Suryo untuk menunda, tanda kutip menunda ke persidangan pokok dengan melakukan pra peradilan? Oh enggak. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat itu. Hanya memang persoalannya memang banyak sekali yang sudah didapatkan oleh Mas Roy dan tim PH-nya, bukti-bukti pelanggaran ketika terjadi penetapan Mas Roy sebagai tersangka dan juga penangkapan Mas Roy. Nah, dari situlah Mas Roy berpikir untuk melakukan pra-peradilan. Walaupun juga ya, ada beda sih memang antara penangkapan yang dilakukan terhadap Dr. Tifa ya dan Mas Roy kan jelas beda. Ya, beda sekali. Pak, implikasi hukum dari Prapit yang katakanlah dimenangkan oleh Pak, dikabulkan tiga poin itu ya Pak, penangkapan, penahanan, dan satu lagi ini kan ada 3 kan Pak. Nah, itu implikasi hukumnya apa sih Pak terhadap penanganan proses penegak hukum ini Pak? Kan ada yang salah kan? Ada yang salah apa enggak? Iya. Ya seperti tadi saya katakan, kalau di proses penangkapan karena tim PH-nya Mas Roy mengajukan pra peradilan, ya tentu ada kesalahan di situ. Dan terbukti walaupun kabul sebagian ya, dan terbukti itu. Nah, nanti tinggal tim PH-nya Mas Roy ya mengajukan rehabilitasi terhadap putusan ini, kan bisa diajukan rehabilitasi nanti. Nah, kita sekarang tinggal menunggu sidangnya Dr. Tifa dalam acara perlawanan atau eksepsi ya. Ya nanti kita nanti sama-sama hadir di sana, insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak ada keperluan atau hal-hal yang sangat mendesak yang tidak bisa saya hadir ke sana. Mudah-mudahan saya bisa hadir ke sana, insya Allah. Saya akan ikuti sidangnya Dr. Tifa dan Bonatua Silalahi. Karena ini penting buat saya pribadi penting dan buat masyarakat Indonesia penting. Betul. Pak, satu lagi Pak, terkait dakwaan-dakwaan yang Terakhir ya. Ya terakhir, terkait dakwaan-dakwaan kemarin yang dilakukan oleh jaksa kepada Dr. Tifa, banyak sekali kalimat-kalimat yang diulangi ya, seperti misalnya dari ajudannya Pak Jokowi yang kemudian memberikan link kepada Pak Jokowi. Apakah nanti itu Bapak melihat apakah akan ada upaya dari situ kemudian yang dipanggil nanti ajudannya bukan Pak Jokowi, karena ajudannya lah yang kemudian disebutkan berkali-kali oleh jaksa dalam persidangan kemarin? Ya tentu dong, kalau dia sudah diperiksa sebagai saksi, ketika nanti di persidangan harus dihadirkan. Ya, harus dihadirkan. Persoalannya sekarang adalah saksi yang konon katanya berjumlah 130 orang, Ya. Kemudian data yang diterima oleh PH-nya Dr. Tifa menjadi 90. Yang 40 itu kemana? Itu kan pertanyaannya. Kalau memang